Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman kelas 4 dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa, mari perbanyak sholawat untuk baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran SKI bersama Usyuli. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hijrah sahabat Nabi ke Habasyah tahap yang pertama dan juga tahap yang kedua. Kemudian juga sudah membahas tentang kisah sujudnya kaum musyrikin dan kisah bagaimana kembalinya para sahabat dari hijrah ke Habasyah tahap yang pertama. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas subtema yang ketiga, yaitu tentang alasan Nabi Muhammad SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Jadi Rasulullah tidak serta-merta mengirim mereka ke Habasyah ya, tetapi Rasulullah tentu memiliki alasan mengapa sebagian sahabat, mengapa sebagian kaum muslimin pada saat itu diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah dan pergi ke negeri Habasyah. Teman-teman yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaumnya untuk berhijrah ke Habasyah dikarenakan Rasulullah mendengar bahwasanya di negeri Habasyah rajanya terkenal sangat bijaksana. Di sana di Habasyah tidak ada satu orang pun rakyat Habasyah yang tersiksa dan teraniaya. Sehingga Rasulullah memilih Habasyah sebagai tujuan hijrahnya para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaumnya hijrah ke Habasyah bukan untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi alasan utama mengapa Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah adalah untuk menghindari kekejaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Itulah alasan utama mengapa Rasulullah memerintahkan kaum muslimin hijrah. Jadi Rasulullah itu ingin menghindari sebagian umatnya dari kekejaman kaum Quraisy, karena pada saat itu kaum Quraisy sangat kejam terhadap kaum muslimin, sehingga Rasulullah prihatin dan merasa kasihan terhadap umatnya. Karena sampai dengan tahun keempat kenabian kekejaman dan tindasan kaum Quraisy tidak terlalu keras. Tetapi seiring berjalannya waktu, kaum kafir Quraisy pun melihat bahwasanya pemeluk agama Islam semakin banyak. Mereka merasa geram, merasa marah, dan semakin tidak menyukai kaum muslimin. Sehingga kaum Quraisy pun melancarkan kekerasan serta tindakan yang sangat keras terhadap kaum muslimin sebagai upaya untuk menghalangi dakwah serta penyebar luasan ajaran agama Islam. Dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun kelima kenabian. Kaum kafir Quraisy semakin kejam, semakin semena-mena, semakin keras terhadap kaum muslimin. Jadi begitu ya teman-teman, kaum muslimin itu tidak hanya ingin menghalangi dakwah Rasulullah, tetapi mereka juga ingin menyingkirkan kaum muslimin dengan melakukan penindasan dan kekerasan terhadap kaum muslimin. Dalam keadaan yang menyedihkan inilah kemudian Allah menurunkan
firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 1 sampai 10. Bagaimana bunyi dari surat Az-Zumar ayat 1 sampai 10 ini? Nanti teman-teman bisa membuka Al-Qur'an dan dibaca surah Az-Zumar ayat 1 sampai 10. Dalam surat ini dan dalam ayat ini juga mengisyaratkan bahwa kaum muslimin untuk berhijrah dan mengabarkan bahwa bumi Allah itu tidaklah sempit. Jadi Allah menyampaikan melalui firman-Nya bahwa kaum muslimin sebaiknya berhijrah, dan Allah juga menyampaikan bumi ini tidak sempit, masih ada bagian bumi yang lain selain kota Mekah yang bisa menjadi tempat tinggal yang lebih layak bagi kaum muslimin. Akhirnya setelah turun firman Allah tersebut, yaitu surat Az-Zumar ayat 1 sampai 10, kemudian Nabi menyadari bahwa kota Mekah bukan lagi tempat yang baik dan aman untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Mereka harus memikirkan siasat agar lolos dari siksaan kaum kafir Quraisy yang sangat keras. Sehingga akhirnya Nabi pun menyuruh sebagian kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah secara diam-diam. Jadi begitulah ya teman-teman. Kenapa sih kaum muslimin kok hijrah? Jadi itu alasannya. Alasan utamanya karena Rasulullah ingin menghindari kekerasan dan kekejaman kaum musyrikin. Lalu kenapa sih Rasulullah memilih Habasyah sebagai tempat berhijrah? Karena Rasulullah mendengar bahwasanya di negeri Habasyah rajanya sangat bijaksana. Tidak ada satu orang pun rakyat Habasyah yang tersiksa dan teraniaya. Dan betul adanya ketika sahabat pergi ke Habasyah, baik tahap yang pertama maupun tahap yang kedua, baik raja dan rakyat Habasyah semuanya menerima kaum muslimin dengan sangat baik. Jadi begitu teman-teman materi kita pada hari ini, yaitu tentang alasan mengapa Rasulullah memerintahkan sebagian kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Jangan lupa dibaca PPT-nya, diperhatikan penjelasannya, dan dikerjakan tugasnya hari ini. Tugas kalian hari ini yaitu menjawab 3 pertanyaan yang sudah Usuli siapkan. Pertanyaan dijawab dan jawabannya ditulis di selembar kertas. Nanti kertas tersebut difoto, dan seperti biasa kertasnya atau fotonya diunggah ke Google Form yang sudah Usuli bagikan linknya. Kurang lebihnya begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Usuli sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Usuli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.